Selamat sore Mas, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari salah satu mata kuliah analisis jabatan. Nah, kami akan ingin menggali gambaran pekerjaan posisi helpdesk pada sudut seorang rekan kerja gitu ya. Sebelumnya boleh diperkenalkan Mas dengan Mas siapa? Saya Muhammad Arifin Fauzian. Posisi saya sebagai helpdesk juga sih. Panggilannya? Arifin bisa. Mas Arifin, oke. Mas sudah bekerja di perusahaan tersebut berapa lama Mas? Mulai 2024 tapi sempat keluar terus masuk lagi. Oh gitu, Iya. sempat keluar terus masuk lagi. Iya. Kalau menurut Mas Arifin, Iya. tugas utama seorang helpdesk itu apa aja sih Mas? Tugas utamanya sih monitoring jaringan seluruh perusahaan ya. Dari jaringan yang ke PT Pelindo terus itu kita monitoring semua. Pengecekan dasar-dasar juga supervise gitu. Oke. Kalau misalnya di luar dari monitoring, ada nggak kerjaan lain gitu? Ada seperti ke dukung data SMA itu buat biasanya dibikinnya per bulan sih. Kalau dari Mas Arifin sendiri, boleh diceritakan alur pekerjaan dari mulai masuk sampai keluar itu seperti apa? Dari awal shift itu sampai pulang itu gimana? Kalau masuk sih menerima info dulu, biasanya tukar info dari shift sebelumnya. Terus nanti kalau ada pertanyaan ditanya dulu, terus nanti bisa lanjut mulai shift kayak gitu, menangani pelanggan terus cek pelanggan. Kalau biasanya di akhir shift itu kita bikin laporan tiap shift itu ada laporan hariannya, jadi tiap ada pelanggan yang komplain kita catat, jadi biar kita mengatasinya jika ada kendala lagi enak. Menurut Mas Arifin, tugas-tugas helpdesk sekarang tuh sudah diperankan dengan baik belum? Sejauh ini Sudah. Kalau misalnya dalam helpdesk itu ada timnya enggak Mas? ada Ada pembagian peran dalam tim tersebut ya? ada kalau 2 orang tempat ini sekarang bersihnya 2 orang juga. Nah itu pembagiannya biasanya yang satu nanti stand ya buat cetak yang kayak PT gitu atau pemerintahan, yang satu nanti bagian detail kayak perorangan gitu. Oke. Itu pembagiannya kayak gimana? Apakah sudah tertulis di jadwal shift tersebut atau? Enggak sih, biasanya kalau untuk yang pakai kepala sesama ini Berarti dikembalikan kepada stafnya tersebut ya. Itu sudah sesuai belum Mas? Misal beban kerjanya kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu, ini menurut Mas itu sesuai nggak? Apa ada yang kayak yang ini kerjaannya lebih banyak, ini kerjaannya lebih sedikit? Kayak gitu biasanya ini mbak, nanti bisa minta tolong gitu, bisa minta tolong kalau yang caranya lagi senggang bisa diminta tolong. Jadi kerja sama dapat, terus pembagiannya juga seimbang. Berarti nggak ada yang berat sebelah gitu ya Mas antara rekan kerja. Kalau misalnya satu tim itu pasti kan banyak menghadapi satu permasalahan pekerjaan, baik itu dari segi internal ataupun dari segi eksternal, sistemnya dan lain-lain itu. Nah itu dari sesama helpdesk dalam menyelesaikannya seperti apa Mas? Itu biasanya kalau misal di tim tersebut kalau bisa menyelesaikan biasanya tanya yang lebih senior sih mbak. Tanya yang lebih senior. Iya. Berarti berhubungannya dengan supervisornya atau? Masih dalam satu tim helpdesk sih, kalau enggak ada yang di office kayak gitu, yang ada di kantor bisa ditanya dan sih. Kalau dengan supervisornya itu hubungannya seperti apa Mas? Tanggung jawabnya seperti apa?
Maksudnya apakah harus melaporkan data-data tertentu atau mungkin kayak dalam apa mungkin kita ada menghadapi suatu permasalahan terus ngadunya ke supervisornya gitu atau gimana? Biasanya kalau laporan itu mantannya nanti misalnya di laporan harian Nah itu pelaporannya ke siapa? ke supervisor bisa. Oke. Kalau misalnya tadi kan disebutkan bahwa antar helpdesk itu bisa saling bekerja sama ya, bisa dimintain tolong kan. Nah, selain daripada situasi tersebut, ada situasi yang lain nggak yang mengharuskan kalian tuh saling bekerja sama gitu? Ini sih Mbak, paling pas kalau memang lagi rame-rame sih pembicaraan gitu sering komunikasi di sini sih soal kayak lagi Diam-diaman ya. Oke. Berarti dalam satu shift itu antar staff helpdesk itu menjalankan tugas-tugas yang berbeda gitu kan dibagi dua itu apa berarti beda. Tapi kalau misalnya mau apa pindah mau ngerjain yang lain nih mas kayak gitu tuh boleh nggak sih tiba-tiba minta ke rekan kerjanya untuk berdagang gitu bisa. Kalau misalnya antar tim nih pernah nggak sih ada kendala yang kayaknya tuh susah banget diselesaikan gitu loh? Sejauh ini belum ada. Sekali dua kali miskom Kalau miskom itu penyelesaiannya seperti apa? penjualannya kan misalnya biasanya antar shift jadi shift yang menerima dari si aku nanti bisa langsung membuka nanti bisa berkomunikasi juga. Kalau misalnya menurut Mas Taufik nih pekerjaan yang sudah job desk yang sudah disebutkan tadi itu di luar dari sana ada nggak yang harus dilakukan di luar dari job desk seorang helpdesk? Biasanya apa mas? Biasanya kayak cek Kalau misalnya helpdesk itu kerjasama dengan divisi lain kan mas? Seringnya dengan siapa? NOC. Hubungannya seperti apa dengan NOC? kerjasama kalau dari sisi helpdesk belum mampu untuk memasyarakatnya koordinasi ke NOC. Oke. Kalau misal di kuliah ada NOC-nya bisa kayak gitu, tapi kalau nggak ada NOC di Jogja yang standby bisa koordinasi by WhatsApp sih. Stop. Kalau misalnya dari divisi teknisi ada nggak sih job desk yang seharusnya dilakukan oleh mereka tapi helpdesk itu berperan untuk mengambil alih job desk tersebut padahal bukan job desknya helpdesk? Kalau itu nggak ada sih Mbak. Biasanya kalau memang teknisi butuh bantuan kayak gitu cuman paling sering kita ganti modem kayak gitu, kita perlu regis ke aplikasi perusahaannya, kita bisa bantu. Tapi kalau di luar job desk yang terkait teknisi nggak ada sih. Nggak ada. Kalau misalnya dari divisi lain nih ada nggak sih yang mau minta tolong ke helpdesk tapi tuh kayak itu tuh sebenarnya job desk mereka tapi seolah-olah helpdesk itu harus melakukan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut? Paling data sih Nggak ada. data Datanya seperti apa? Data apa? data penggunaan perangkat
biasanya kan yang pesan kan teknisi. Itu kadang perlu apa ya, harus juga punya data juga, kadang perlu bisa validasi kayak gitu. Oh, cuman memvalidasi aja. Ya, saat oke. Berarti memang berhubungan dengan apa? Pekerjaan helpdesk ya datanya tersebut. Iya, tapi sering kali data mereka salah gitu kan. Oh, Jadi ya. perlu- Cross check berarti. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya pengelolaan datanya tuh tugas helpdesk apa tugas teknisinya? Dari teknisi sih harusnya sih. Harusnya teknisi. Iya. Oke, mungkin cukup sekian Mas dari kami. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk hadir wawancara kali ini ya. Oke, selamat sore Mas. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk bersedia kami wawancara. Kami di sini dari mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Kebetulan kami mengambil mata kuliah analisis jabatan, di mana dalam mata kuliah tersebut terdapat tugas yang mengharuskan kami untuk menganalisis suatu jabatan di suatu perusahaan. Gitu. Oke. Boleh diceritakan Mas dengan Mas siapa? Terus jabatannya sebagai apa? Oke, nama saya Taufik Kurniawan, jabatan saya sebagai headdesk Helpdesk. di PT Komtel. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas bekerja di perusahaan tersebut? Kurang lebih hampir 3 tahun, 3 tahun. 2,5 tahun lebih. 1 tahun. Oke. Berarti dari awal memang jadi helpdesk Iya, jadi headdesk. sampai sekarang ya? Ya. Kalau dari Mas sendiri, kegiatan sehari-hari sebagai helpdesk itu seperti apa sih Mas? Bisa diceritakan? Ini maksudnya dari masuk shift sampai selesai gitu ya? Iya, Oh ya. job desknya desk. pekerjaannya itu. Yang pertama tentunya tukar informasi dulu dari shift sebelumnya, biar mengetahui itu ada kendala apa saja yang perlu diteruskan dan kendala apa saja yang sudah selesai, terus eskalasinya sudah sampai mana, itu yang pertama. Setelahnya biasanya bikin laporan handover buat dilaporkan ke grup-grup internal. Nah, yang dilaporkan ini kendala-kendala yang belum selesai. Terus setelah buat handover biasanya nerima aduan dari pelanggan. Terus selanjutnya ketika menerima aduan biasanya langsung di troubleshoot dulu sama helpdesk. Di troubleshoot, kalau di sisi bisa selesai di sisi helpdesk bisa dikonfirmasi langsung ke customer. Kalau misal eskalasi di sisi helpdesk ini udah mentok, nah kita bisa lempar ke tim NOC atau tim teknis buat visit itu biasa. Oke. Kalau misalnya alur kerja yang Mas lakukan dari menerima masalah itu yang berhubungan dengan customer sampai dengan selesainya itu seperti apa sih Mas? Oh ya, tadi misal contoh ada pelanggan ngeluhin kendala no internet misal. Nah kita helpdesk biasanya ngecek dulu dia pelanggannya apa. Terus semisal dia pelanggan rumahan atau pemerintahan misal. Ternyata pas dicek jalurnya lost misal putus. Nah kita biasanya langsung lapor ke tim teknis buat di visit biasanya. Oke. Nah, nanti setelah ada update dari tim visit, misal Mas ini udah selesai actionnya, terus pas helpdesk cek lagi ternyata udah up, nah itu baru dikonfirm ke pelanggan gitu. Kalau misalnya yang sering ditangani itu masalah-masalah yang seperti apa Mas? Yang pertama itu kadang yang paling sering itu di pelanggan rumahan, retail gitu. Itu kendalanya no internet, lelet atau lambat, nah itu biasanya. Yang pertama itu, terus yang kedua biasanya kendala jalur FOCAT gitu. Jalur apa Mas? FOCAT. Tadi kan Mas sudah menyebutkan job desk apa kan yang harus diselesaikan dalam 1 hari. Ya. Nah,
di luar daripada job desk tersebut, apakah ada tugas lain yang harus Mas kerjakan gitu loh sebagai helpdesk? Tugas lain kayaknya sih belum ada ya, karena semua apa tugas atau laporan itu masuknya ke helpdesk. Oh gitu. Ya. Ke apa pekerjaan sehari-hari itu kan tadi disebutkan bahwa terhubung dengan NOC ya, gitu ya. Ya benar. Nah, kalau dalam penerapannya memang lebih banyak berkoordinasi dengan siapa, Mas? Dalam pekerjaan gitu. Kalau dari segi staff helpdesk. Dengan NOC paling sering, NOC sama tim teknisi paling sering NOC. NOC-nya Ya. itu hubungannya seperti apa, Mas? Dari helpdesk ke NOC itu Hubungan kerjasamanya seperti apa? Oh ya, yang seperti saya jelaskan tadi, misal ada aduan keluar dari pelanggan, misal nggak bisa akses web atau aplikasi apa. Nah, terus pas dicek di sisi helpdesk, ternyata udah mentok nih, helpdesk nggak bisa ngecek lagi. Nah, di sini kita baru kerjasamain sama tim NOC buat ngecek lebih lanjut di sisi jalur core-nya, di distribusinya. Berarti kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani di bagian helpdesk, baru diteruskan ke Ya, bagian NOC. betul. Kalau ke atasannya Mas kan bertanggung jawab kepada supervisor. Nah, itu seperti apa tanggung jawab seorang helpdesk kepada supervisornya itu? Terutama yang paling sering sih ini sih di luar, kalau ke Mas Ahmad biasanya di luar pekerjaan, tapi yang di dalam pekerjaan kadang sering, misal validasi ternyata lokasi A ini harusnya perlu di open tiket harusnya. Nah, ternyata di sisi helpdesk kok belum di open. Nah, ini baru nunggu instruksi dari Mas Ahmad. Atau misal ada keperluan data-data yang perlu dipenuhi, nah nanti helpdesk yang buat, yang bantu nerusin. Oke, kalau misalnya Mas sendiri apakah merasa ada beban pekerjaan selama menjadi helpdesk? Sejauh ini kan udah berpengalaman selama 3 tahun ya. Dan paling pas lagi banyak ini sih aduan. Oh, Banyak aduan, terus kan saya juga kan jadi mentor handle anak baru kan. Nah, anak baru ini belum bisa handle semua kan. Nah, pas lagi aduan masuk bareng semua, nah itu langsung ke saya semua. Berarti Kadang membackup pekerjaan Ya. anak-anak yang baru begitu ya. Kalau misalnya menurut Mas Ahmad yang sudah menggeluti dunia helpdesk selama 3 tahun ini, apakah job desk yang Mas Ahmad lakukan selama ini, Mas Taufik selama ini sudah sesuai nggak sih dengan peran helpdesk yang seharusnya? kalau secara tertulis di kontrak sih emang ada beberapa yang nggak tertulis ya, job desk yang nggak tertulis. Nah, itu emang udah ranahnya helpdesk. Oh gitu. Kalau yang nggak tertulis seperti apa, Mas? Yang nggak tertulis contohnya seperti ini, yang seharusnya bukan pekerjaan helpdesk atau apa, misal supervisor tim teknis. Nah, tiba-tiba langsung lempar informasi nih ke helpdesk yang belum copy. Nah, kadang seperti itu sih. Nah, kan kita kan helpdesk kan nggak tahu ini dari mana, awal mulanya gimana, nah, tiba-tiba dilempar. Seringnya gitu. Oke. Berarti ada beberapa pekerjaan yang memang tidak tertuang dalam secara tertulis, Iya. tidak dijelaskan di dalam job desk, tapi tetap handle. helpdesk Iya. handle gitu ya. Soalnya di helpdesk ini orangnya nggak enakan. Oh, lebih ke orangnya berarti. Iya. Tapi kalau nolak boleh nggak sih, Mas? Sebetulnya boleh, nah, tapi nanti dari nama helpdesknya nanti jadi jelek karena kenapa ini kemarin bisa kok sama helpdesk, kenapa sekarang enggak gitu. Jadi namanya jadi jelek. Berarti seolah-olah pekerjaan tersebut menjadi wajib dikerjakan oleh helpdesk. Ya. Padahal enggak. Ya. Kalau dari saya segitu aja ya, Mas, dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih kembali. Selamat sore. Sore.
Kami perwakilan dari Universitas Mercubuana. Kebetulan kan kita lagi ada tugas dari mata kuliah analisis jabatan untuk menganalisis salah satu jabatan di perusahaan. Kebetulan kita mengambil posisi sebagai helpdesk yang bakal kita analisis. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak. Boleh diceritakan dulu apa, diperkenalkan nama siapa, terus Oke. dengan jabatannya apa Pak? Nama saya Ahmad, jabatan saya sebagai supervisor di helpdesk. Oke. Iya. Kalau Bapak Ahmad sendiri sudah berapa lama Pak kerja di perusahaan? Dari 2021 kalau nggak salah, 2021. 2021. Ya, Februari. Nanti 5 tahun. 5 tahun. Kalau boleh diceritakan secara singkat Pak tentang perusahaan yang sedang Bapak kerja sekarang itu bergerak di bidang apa sih Pak? Untuk perusahaan Komputer Indo sendiri bergerak di bidang IT solution ya, IT solution. Tapi penjualan terbanyaknya adalah di jasa internet service provider. Ya, mungkin yang lain-lainnya juga ada, tapi saya nggak terlalu paham detailnya. Ya. IoT juga ada, semuanya yang bersangkutan dengan infra juga ada, infrastruktur maksudnya. Oke. Itu juga ada. Kalau misalnya di jabatan Bapak sendiri, tugasnya seperti apa? Tugas sehari-harinya? Tugas sehari-harinya yang pasti untuk mengakomodir tim saya, mengakomodir helpdesk dan mengakomodir kantor cabang, karena kita kan ada di cabang Jogja. Nah, ini di kantor cabang Jogja ini selain ada helpdesk ada juga NOC, Network Operation Center. Jadi saya sekaligus untuk mengakomodir tim-tim yang ada di sini. Berarti membawahi yang lain selain helpdesk, NOC juga. Iya. Kalau misalnya dari posisi helpdesk itu, menurut Bapak seberapa penting sih Pak di perusahaan? Menurut saya cukup penting karena ini berpengaruh pada churn rate pelanggan ya. Jadi sekopi saya sebelum ada helpdesk itu keluar masuk project itu sangat cepat, karena kemungkinan besar ada pelanggan yang tidak terlalu puas dengan pelayanannya. Setelah ada helpdesk kita mulai pelan-pelan mulai membangun kepercayaan sama pelanggan, entah itu di corporate entah itu di government. Itu sudah membuktikan kalau memang dengan adanya divisi helpdesk ini cukup membantu perkembangan perusahaan. Berperan penting ya Pak dalam jalannya perusahaan gitu. Betul sekali. Kan Bapak membawahi helpdesk nih. Nah, helpdesk sendiri dalam sepanjang Bapak ya sebagai seorang supervisornya, mereka tuh punya tugas dan wewenang seperti apa sih Pak? Tugas utama helpdesk itu dia adalah menjembatani antara pelanggan dengan Komtel Indo ya, tim internal. Tugas utamanya itu. Jadi memang kita sebagai pintu pertama untuk menangani komplain pelanggan. Sorry tadi pertanyaan kedua apa? Tugas dan wewenangnya. Oh ya, wewenang ya. Kalau wewenang kita berwenang untuk kalau di sisi kita ada namanya tiketing. Jadi setiap ada problem dari pelanggan, kita koordinasi sama pelanggan. Helpdesk harus tahu problemnya apa, kendalanya di mana, lalu solusinya seperti apa. Baru kita memiliki wewenang untuk menginstruksikan tim lain untuk eksekusi hal itu. Berarti itu ada pembagian kerja tim ya Pak? Iya, betul. Itu kalau Bapak gimana caranya membagi tugas antara staf di perusahaan Bapak yang Bapak bawahi itu? Karena tadi kan katanya ada tim. Itu cara pembagiannya kayak gimana Pak? Cara pembagiannya masih berdasarkan job desk saja. Jadi saat ini kan kita pakai sistem shift ya. Pakai sistem shift ada pagi, siang, malam, sama libur. Nah ini setiap shift diisi oleh 2 orang.
Nanti setiap 2 orang itu akan mengakomodir semua job desk yang ada. Nanti pembagiannya akan tergantung tektok dari 2 orang dalam shift tersebut. Oh gitu. Berarti diserahkan kepada pekerjaannya sendiri ya, Iya. tugasnya sendiri gitu ya. Kalau misalnya menurut penilaian Bapak terhadap kinerjanya helpdesk yang Bapak bawahi sekarang itu bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan perusahaan atau ada beberapa yang memang kayak Bapak rasa mungkin bisa lebih ditingkatkan gitu? Menurut saya sudah sesuai sama apa yang diharapkan. Menurut saya sudah sesuai sama apa yang diharapkan oleh perusahaan. Tapi mungkin ada beberapa detail-detail kecil yang nggak bisa kita saklekkan ya, apa ya bahasanya, nggak bisa diluruskan begitu. Karena kan kita kerjanya sama manusia ya. Manusia kan nggak bisa tuh kalau misalnya dilempang-lempangin terus. Ya paling problem-problem kecil gitu doang sih, minor-minor aja. Berarti kalau misalnya secara job desk itu Bapak merasa sudah sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan? Betul sekali. Kalau misalnya saat ini kan tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa peran utamanya adalah menjembatani antara customer ya Pak, gitu. Di luar daripada itu apakah ada pekerjaan lain yang harus mereka lakukan? Ada. Pak? Seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Lebih ke administratif sih. Administratif. Iya, lebih ke data. Datanya data customer apa data gimana Pak? Data customer. Misal ada customer, ada proyek baru, customer dia langganan berapa, dia perangkatnya apa aja, IP-nya berapa, sudah masuk di NMS atau belum, kayak gitu. Karena itu penting, setiap jika datanya nggak sesuai, nanti kan pasti semua tim tanyanya ke helpdesk ya. Kalau kita nggak punya data itu, nah itu nanti repot. Mungkin side job desk-nya itu. Berarti tetap harus dijalankan ya side job desk. Kalau misalnya menurut Bapak, yang Bapak lihat dari job desk helpdesk itu, apakah ada beban kerja yang sangat tinggi gitu loh yang mereka jalani? Kalau berbicara sebagai pekerja, itu adalah beban kerja yang sangat tinggi. Tingkat stresnya cukup tinggi. Kalau aku ngomongin secara leader, secara supervisor, menurutku itu masih di ambang rata-rata. Berarti masih bisa diatasi ya? Masih bisa diatasi dengan ya mungkin inilah dengan penyesuaian setiap individualnya sendiri-sendiri. Oke, berarti dikembalikan kepada individunya lagi. Kalau misalnya secara tim, ada nggak cara atau misal penanganan gitu kalau misalnya anggotanya sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja gitu? Hingga saat ini saya masih belum menemukan hal itu. Belum hingga saat ini ya, semoga jangan. Oke, Pak. Kalau misalnya Bapak berarti sehari-hari di kantor, Pak? Ya, Senin sampai Jumat di kantor. Senin sampai kerja full time berarti? Full time itu maksudnya dari normal kerja normal gitu. Apa misalnya malam gitu pernah ikut shift malam gitu enggak ya? Sebelum saya jadi supervisor, ya saya ikut. Tapi kan sudah pernah merasakan ya. Ikut di jam malam gitu ya Pak? Atmosfernya udah ada. Nah itu Bapak dalam kacamata supervisor melihat kinerja dari helpdesk sehari-harinya seperti apa ya Pak? Saat ini sebagai supervisor gitu. Kinerjanya ya? Iya. Kinerjanya menurutku udah bagus ya. Udah bagus. Udah sesuai. Berarti ada nggak mungkin keinginan untuk Bapak misal agar mereka bisa lebih meningkatkan gitu Pak? Meningkatkan apa? Dari sisi kinerjanya atau mungkin kayak engagement perusahaan bahasanya apa ya? Meningkatkan kinerja ya. Nah, iya. Karena menurutku di sini kinerjanya sudah bagus dan setiap ada penilaian dari
head office itu pasti kulaporkan yang bagus-bagus juga. Oh gitu. Jadi menurutku masih belum ada peningkatan, belum harus ada peningkatan. Bapak bilang tadi yang dilaporkan yang bagus-bagus aja. Iya. Kalau misalnya kekurangannya, Kekurangannya karena aku bekerja dengan anak-anak umur 20-an. oh, Ya, itu lebih ke anak-anak gap usianya itu, Pak. bukan, lebih ke pengalamannya. Mereka kan belum pernah bekerja ya. Iya. Nah, di situ kan kita harus memberikan pengertian, harus ngasih masukan, harus ngasih pandangan lain. Kalau kerja itu kayak gini loh. Mungkin itu aja sih. Berarti dalam sehari-harinya mereka suka mengeluhkan atau kayak apa ya, cerita tentang kendala-kendala mereka Ya. gitu nggak, Pak? Ya. Biasanya apa, Pak? Tentang apa itu? Biasanya tentang pekerjaan kita kan untuk menangani pelanggan. Nah, pelanggan-pelanggan internet service provider dari Komtalindo ini kebanyakan dari sisi Kalimantan. Oh gitu. Ya, kebanyakan di luar Jawa lah. Nah, kebanyakan karena perbedaan bahasa aja sebenarnya. Perbedaan maksud, perbedaan bahasa. Jadi kita sering ngomel-ngomel sendiri. Kayak gini doang kok nggak tahu sih gitu. Padahal sebenarnya hanya perbedaan bahasa doang. Iya. Kayak gitu Oh, aja. berarti sih. dari seluruh daerah gitu ya, Pak? Iya, kebanyakan di luar Jawa soal. Itu masuk juga di customer dan di tim kita sendiri. Karena tim kita kan memang asli Balikpapan ya. Jadi mungkin perbedaan bahasa itu doang sih. Oh, berarti antar tim saling membantu ya, Pak? Betul sekali. Kalau misalnya dalam posisi helpdesk itu, menurut Bapak skill apa sih yang penting dibutuhkan? Komunikasi, Komunikasi. Selain dari itu, Pak, ada yang lain? adaptasi, Adaptasi. Adaptasi keadaan atau apapun itu. apapun? Apapun. Adaptasi. Di perusahaan Bapak, kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu ada nggak kegiatan pelatihan mungkin atau pembinaan? Kalau konteksnya perusahaan ada. Ada. Kalau konteksnya cabang Jogja masih belum ada untuk pelatihan. Kalau boleh tahu itu ada berapa cabang? Banyak. Sakopiku ada di Surabaya, Surabaya, Jogja, Jakarta. Itu yang di Jawa. Yang di Makassar tuh ada, yang di Sulawesi itu ada 2 kalau nggak salah. Ada 2 atau ada 1 gitu. Terus yang di area Kalimantan tuh ada banyak kalau untuk cabang. Itu lebih banyak di Kalimantan. Betul sekali. Ya, mungkin sekian dari saya. Ada tambahan? Tadi yang Jobdesk, Helpdesk. Itu kan tadi jobdesknya ada beberapa ya. Iya. Itu pernah nggak kan tugas lain yang dikerjakan helpdesk di luar tanggung jawab utamanya? Agak sulit untuk mengatakan kalau itu tugas di luar helpdesk karena memang jobdesk yang diberikan oleh perusahaan adalah kata-kata dengan penuh ambiguitas ya. Jadi karena adanya hal itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bisanya aku hanya memberikan pandangan yang mendinginkan kepala aja kepada helpdesk. Jadi semua tugasnya dianggap memang tugasnya dari helpdesk ini, padahal aslinya mungkin bukan tugasnya dari helpdesk. Kurang tahu kalau mungkin ya, karena di ambiguitas ini kata mungkin ini jadi nggak berguna kan. Ya misal Mas Helpdesk tolong lakukan pekerjaan A misal. Ternyata kita tidak perlu melakukan A, kita hanya perlu lempar A ini ke divisi lain itu udah beres. Tapi karena memang kita udah terbiasa seperti itu ya, jadi biasanya kita hajar dulu itu pekerjaan. Kalau memang udah mentok baru kita lempar. Berarti mereka itu langsung tanggung jawab ke Bapak sendiri? Mereka tanggung jawab ke maksudnya? Helpdesk-nya langsung apa kalau misalnya ada tanggung jawab itu langsung ke Bapak? Iya, secara garis besar iya. Secara garis besar iya. Tapi kalau untuk jump in, maksudnya misal si Helpdesk ini butuh ngobrol sama manajer FTTH misal, manajer retail, itu nggak perlu lewat saya dulu.
itu bisa langsung. so fleksibel itu helpdesk, bisa langsung terabas kemana-mana. Tapi secara organisasi memang Ya, secara organisasi ke diri. kalau secara pengalaman Bapak pribadi, suka dukanya menjadi helpdesk itu seperti apa sih Pak? Kan sudah pernah merasakan. Kayaknya ketawaku udah menjawab semua dulu. Iya ya. Dari sudut pandangku suka duka helpdesk itu terlalu banyak job desk ya. Terlalu banyak pekerjaan yang harus dihandle. Dengan salary yang cukup mepet ya, apalagi di Jogja itu. Tapi sisanya overall cukup sih. Terlalu banyak pekerjaan tuh memang waktu Bapak dulu menjadi helpdesk dengan helpdesk sekarang memang beda itu Sangat kerjaannya. jauh berbeda. Oh, berarti yang sekarang lebih Sedikit. simpel gitu, lebih Iya, sedikit. lebih sedikit, lebih terarah, lebih terukur. Memang dulu Bapak mengerjakan apa aja Pak? Kalau waktu zamannya Bapak? Sama seperti yang sekarang. Tapi kan dulu 4 orang aja. 4 orang tuh satu shift 1 orang. Berarti harus membackup semuanya ya. Iya, Semuanya. betul. Itu kadang jadi kendala juga sih, karena mungkin orang-orang zaman sekarang kan mikirnya kok gaji segini tapi kerjaan banyak banget. Gak worth it gitu. Iya, gak worth it kayak gitu. Jadi itu turn rate keluar masuk pekerja itu sangat tinggi sekali di sini. Oke, kalau misalnya dari helpdesk naik ke jabatan supervisor tuh dalam jangka berapa lama atau mungkin ada ketentuan-ketentuannya gitu Pak? Kalau dari helpdesk biasa naik menjadi supervisor atau menjadi leader itu teknisnya saya kurang begitu paham, karena di sini saya full privilege ya. Ya, Maksudnya gimana? saya adanya yang punya, jadi ya, jadi suka-suka saya sebenarnya. Tapi kan, Komen. tapi kan sebagai profesional nggak bisa suka-suka ya. Oke, paham. Mungkin sekian aja Pak dari kami. Terima kasih atas kesempatannya, sudah meluangkan waktu, tenaga Siap. dan pikirannya ya Siap. sampai di sini.